tempat di mana akan ada izin produksi batu gamping dan juga pabrik semen merupakan calon ekosistem kars. Totalnya ada sekitar 81.809, hampir 33% luas Kabupaten Manggarai Timur. Lokasi di mana menjadi tempat, kita tahu ekosistem kars adalah tempat penyimpanan air, regulator air untuk seluruh wilayah di pantai utara Flores. Satu-satunya ekosistem kars yang ada di Flores ada di mana menjadi calon yang akan dibongkar menjadi perusahaan, menjadi pabrik semen, mulai dari Riau sampai di Riung, itu adalah ekosistem kars. Dan di sana juga oleh pemerintah pusat di tahun 2011 telah ditetapkan melalui Kepres menjadi cekungan air tanah. Dan di sana yang akan dibongkar untuk pabrik semen, untuk industri semen. Sebuah pertanyaan yang perlu terus-menerus kita ajukan dan perlu seluruh masyarakat perlu mengetahui bahwa keberlangsungan hidup wilayah-wilayah, terutama wilayah utara Flores, sekarang terancam oleh adanya industri semen yang sekarang ini sedang dimulai. Dan di sana diduga bupati terlibat dalam seluruh rangkaian adanya industri ekstraktif tersebut. Hal itu dimulai dengan di tahun 2020, bulan Januari, Bupati Andreas Agas mendatangi Kampung Luwuk bersama dengan perusahaan tambang Istindo Mitra Manggarai dan juga PT Singa Merah, mendatangi warga di Kampung Luwuk melakukan sosialisasi terhadap kehadiran pabrik dan juga tambang batu gamping di wilayah tersebut. Seakan-akan Bupati juga memfasilitasi seluruh kehadiran pertambangan, kehadiran pabrik semen di sana. 2 kali Bupati Andreas Agas memanggil warga berdasarkan catatan dari Fox NTT, memanggil warga ke kampungnya Cakalikang untuk membuat perjanjian ganti rugi. Pertanyaannya, ada apa di balik semua yang dilakukan oleh Bupati Andreas Agas terkait dengan kehadiran pertambangan, kehadiran pabrik semen di sana. Beliau juga yang mengeluarkan izin lokasi pabrik semen yang ada di Luwuk. Seluruh kegiatan, seluruh aktivitas, seluruh apa yang dilakukan oleh Bupati Manggarai Timur menunjukkan keberpihakan atau keterlibatan yang kuat Bupati dalam seluruh rencana operasi pertambangan dan juga pabrik semen yang ada di wilayah Desa Satar Punda. Hal ini tentu saja berlainan dengan apa yang beliau katakan dalam wawancara kami di tahun 2013 ketika masih menjadi wakil bupati. Beliau dengan tegas mengatakan akan menutup kalau berakhirnya IUP yang diberikan kepada Istindo Mitra Perdana. Kalau berakhirnya IUP produksi di Oktober 2017. Namun ternyata kita tahu ketika menjadi bupati, beliau diduga terindikasi terlibat dalam semua proses dengan hadirnya industri semen yang ada di wilayah Likolog, yang ada di Luwuk, dan juga yang ada di seluruh yang berpotensi berdaya rusak untuk seluruh wilayah utara dari Flores. Inilah beberapa catatan penting. Bagaimana kemudian dengan kondisi ini, bersama masyarakat, bersama warga, bersama komunitas-komunitas, kami menolak kehadiran perusahaan tambang, juga pabrik semen yang akan beroperasi. Karena catatan kami di GPICO-FM, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Lebih banyak kehancuran yang ditimbulkan daripada kebaikan atau janji kesejahteraan yang seringkali diumbar-umbar, baik oleh perusahaan
maupun oleh pemerintah daerah sendiri. Dan juga catatan penting untuk Gubernur NTT, Bapak Victor Laiskodat. Kita tahu di awal ketika beliau melakukan kampanye menjadi calon Gubernur NTT dengan tegas mengatakan tidak ada tambang untuk wilayah NTT. Beliau akan mendorong pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Namun demikian, moratorium yang dikeluarkan di tahun 2018, di November 2018, seakan menjadi mubasir. Karena di tahun yang sama juga, Gubernur Victor Laiskodat mengeluarkan izin eksplorasi batu gamping untuk Istindo Mitra Manggarai. Komitmen beliau dipertamakan sejauh mana apa yang dikatakan, apa yang dijanjikan, apa yang dilakukan melalui moratorium, ternyata dikhianati sendiri oleh beliau. Karena itu kami mendesak agar Bupati Manggarai Timur, Gubernur NTT, Victor Laiskodat, untuk dengan serta-merta menghentikan semua proses adanya tambang batu gamping dan juga pabrik semen di Manggarai Timur, dan juga secara total mencabut dan juga secara total menghentikan seluruh aktivitas pertambangan karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaat.